Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan membahas produk-produk jahit lainnya. Nah, ini udah nyampe di chapter terakhir dari pengenalan mengenai lining. Nah, lining yang terakhir adalah interfacing. Nah, interfacing itu apa? Definisi teoritisnya ini aku bahas sedikit ya. Merupakan lapisan kain yang ditambahkan untuk membuat pakaian terlihat lebih kaku pada bagian tertentu atau seluruhnya. Pelapis yang digunakan untuk membentuk pakaian ini ada krinolit, tila kaku, staplek, ure, dan lain-lain. Nah, ini dia beberapa bahan yang aku bawa. Nah, kita akan membahas pembentuk-pembentuk pakaian ini. Yang pertama krinolin, ini aku udah sempat bahas di video sebelumnya. Kalau krinolin itu dia teksturnya kayak gini, berjaring-jaring mirip kayak tila kaku, tapi dia tuh nggak sampai transparan banget. Dia tuh kaku tapi dia bisa ngikutin bentuk pakaian. Makanya krinolin ini sering dipakai untuk baju-baju wedding. Nah, sering pakai krinolin. Oke. Terus juga kita ada yang namanya padding. Nah, padding ini tuh ada padding bahu yang busa, ada yang kapas. Padding bahu adalah bantalan bahu padding yang merupakan pelengkap pada pembuatan busana yang terbuat dari busa dan juga kapas. Oke. Kalau yang busa dia bentuknya kayak gini. Oke. Dia ada yang agak tipis, ada yang tebal banget. Kalian bisa pilih aja yang kapas kayak gini. Oke. Ini untuk padding. Selanjutnya ada staplek. Nah, staplek ini merupakan salah satu jenis kain keras yang biasa digunakan untuk lapisan. Biasanya lapisan dari ban pinggang celana. Kalau misalnya kalian punya celana pantalon tuh ada bagian ban pinggangnya. Nah, itu dia pakai staplek. Terus kalau seandainya kalian punya kemeja yang kerahnya kaku, nah itu pakai staplek. Nah, staplek sendiri itu dia ada yang dari tipis sampai yang tebal banget. Dan biasanya staplek ini juga bisa dipakai pada kebutuhan, misalnya kalau misalnya kalian sekolah fashion, kalian mau bikin baju yang fashion designer yang bentuknya tuh aneh-aneh, yang bergelombang-gelombang. Nah, gimana caranya supaya kalian itu bisa tetap steady? Nah, kalian bisa pakai crinoline ataupun kalian bisa pakai staplek. Nah, staplek sendiri dia itu ada bagian lemnya sama kayak fliselin, jadi mesti kalian setrika supaya dia teraplikasi atau supaya dia nempel. Oke. Dia ada yang kayak gini, ada yang agak tipis, dan ada yang tebal. Oke. Jadi kalian bisa tentuin aja kebutuhannya, kalian mau seberapa tebal, kalian bisa ukur sendiri. Oke. Selanjutnya ada ure. Ure merupakan salah satu pembentuk pakaian yang digunakan untuk memberikan kesan kaku. Pada umumnya itu ada di bagian ujung rok. Dia tuh agak mirip seperti tila kaku, tapi bedanya tuh dia udah hardnet yang menjulur panjang gitu. Nah, biasanya ditemuin untuk baju-baju dress yang dikombinasikan dengan tila yang flowy, jadi bentuknya itu cantik kayak princess banget. Nah, itu kalian bisa pakai ure. Oke. Ure ini ada beberapa sentian, ada yang 2 cm, ada 3 cm, 4 cm, 5 cm, ada yang 15 cm bahkan. Jadi kalian bisa cari aja di toko-toko yang menjual alat jahit. Selanjutnya mengenai balen. Nah, balen ini dia disebut juga dengan boning. Dia ada yang balen tusuk kayak gini, ada yang balen jahit. Nah, kalau yang balen jahit itu balen yang cara pemasangannya bukan dimasukin doang, tapi sekalian dijahit ke kainnya. Lalu ada balen besi. Nah, kalau balen besi biasanya itu lebih sering kita temuin kalau pembuatan baju-baju korset yang mesti narik, yang mesti nahan lemak-lemak badan kita. Nah, itu kita pakai yang besi supaya dia lebih kokoh. Oke. Ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai pembentuk pakaian atau yang disebut juga dengan interfacing. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga nggak ada yang miss ya yang aku jelasin. Kalau seandainya ada yang kalian yang ada yang lebih expert di dunia jahit dan kalian mau koreksi, Kak, interfacing itu kayak gini, underlining itu kayak gini, interlining itu kayak gini, Kak, bukan yang kayak kakak jelasin, silakan komen aja di bawah. Tapi kalau yang aku pelajari teorinya dulu waktu sekolah itu seperti ini. Oke. Terus kalau kalian mau cari peralatan jahit, kalian mau beli peralatan jahit, mau mesin, alat-alat yang tadi tuh interlining, bla 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 bla, kalian bisa cari aja di marketplace Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Ada web juga, kalian bisa tanya-tanya mengenai ketersediaan produk kita ke admin marketplace ataupun ke admin WA. Nah, link dan juga nomor WA-nya ada di description box. Oke.
Terus jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Jahit Mart, komen-komen di bawah. Kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, kalian juga bisa kirim-kirim ide kepada kita melalui DM ataupun komen. Kalau seandainya kalian, Kak, bikin konten kayak gini dong, silakan ditaruh aja di komen. Siapa tahu bisa kita realisasikan. Oke. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, jangan selalu ada perangkat termurah terpercaya. Bye!